Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan beberapa aplikasi dari sel volta. Selanjutnya, sel volta itu dibagi menjadi dua. Ada sel yang primer dan ada sel yang sekunder. Nah, sel primer adalah sel volta yang hanya bisa dipakai satu kali. Sedangkan kalau sel sekunder adalah sel volta yang bisa diisi ulang. Jadi bisa kita gunakan berkali-kali. Nah, contoh yang pertama dari sel volta adalah aki. Nah, aki ini termasuk ke dalam sel sekunder. Kenapa? Karena aki ini dapat diisi ulang. Dalam suatu aki itu biasanya terdiri dari beberapa sel yang dihubungkan secara seri, di mana tiap-tiap selnya itu punya elektroda masing-masing. Di mana pada anoda itu biasanya digunakan logam timbal atau Pb, sedangkan katodanya digunakan timbal 4 oksida atau PbO2. Selanjutnya, larutan elektrolitnya itu biasa digunakan larutan H2SO4. Reaksi yang terjadi di anoda itu adalah Pb ditambah HSO4- berubah menjadi PbSO4 ditambah H+ ditambah 2 elektron. Sedangkan di katoda, PbO2 ditambah HSO4- ditambah 3H+ ditambah 2 elektron menghasilkan PbSO4 ditambah 2H2O. Nah, dalam hal ini baik di anoda maupun katoda itu sama-sama dihasilkan PbSO4 berupa endapan. Tiap sel ini akan menghasilkan beda potensial sebesar 2 volt. Nah, biasanya tiap aki itu umumnya terdiri dari 6 sel. Maka aki tersebut total beda potensialnya adalah 12 volt. Kemudian, aki dapat diisi kembali. Nah, pada pengisian aki dilakukan dengan membalikkan arah aliran elektron dari kedua elektroda tersebut. Nah, karena terjadi pembalikan arah aliran elektron, maka anoda dan katodanya akan berbeda dengan pada saat pemakaian. Nah, pada pengisian aki yang digunakan sebagai anoda itu adalah elektroda PbO2, sedangkan yang digunakan sebagai katoda adalah logam timbal atau Pb. Dan reaksi yang terjadi adalah reaksi kebalikan dari pemakaian aki. Kemudian, contoh yang kedua adalah baterai kering. Baterai kering ini sering kita temukan. Nah, pada baterai kering yang digunakan sebagai anoda itu adalah logam Zn atau seng. Sedangkan yang digunakan sebagai katoda adalah karbon. Nah, elektrolit yang digunakan itu biasanya adalah campuran antara batu kawi dengan salmiak. Batu kawi itu adalah MnO2, sedangkan salmiak itu adalah NH4Cl atau amonium klorida. Reaksi yang terjadi di anoda, Zn teroksidasi membentuk Zn2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan di katoda terjadi reaksi 2MnO2 ditambah 2NH4+ menangkap 2 elektron membentuk Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah dengan H2O. Sedangkan total reaksi yang terjadi dalam pemakaian baterai kering itu berarti Zn ditambah 2NH4+ ditambah 2MnO2 berubah menjadi Zn2+ ditambah Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O. Beda potensial yang terjadi itu sebesar 1,5 volt. Kemudian jenis yang lain dari sel volta adalah baterai alkalin. Pada prinsipnya, baterai alkalin ini hampir sama dengan baterai kering, di mana pada anoda digunakan logam Zn, katodanya digunakan karbon, tapi yang beda adalah elektrolit yang digunakan. Nah, elektrolit yang digunakan ini adalah campuran antara batu kawi dengan KOH. Lalu, beda potensial yang dihasilkan oleh baterai alkalin ini sama seperti baterai kering, yaitu sebesar 1,5 volt. Tetapi baterai alkalin dapat bertahan lebih lama karena baterai alkalin dapat menghasilkan arus yang lebih besar dan total muatannya lebih banyak dari baterai kering biasa.